Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu waterpass dan juga cara mengoperasikannya. Waterpass adalah alat ukur yang digunakan dalam pekerjaan teknik sipil dan konstruksi untuk menentukan perbedaan elevasi atau ketinggian antar titik di permukaan tanah secara horizontal. Alat ini juga dikenal sebagai leveling instrument dan biasanya digunakan bersama dengan rambu ukur. Fungsi waterpass yang pertama, menentukan beda tinggi antar dua titik. Kedua, membantu dalam pekerjaan perataan tanah cut and fill. Yang ketiga, digunakan dalam pengukuran topografi dan pembuatan peta kontur. Dan yang terakhir, membantu dalam pemasangan fondasi, saluran, dan bangunan agar rata. Alat ukur yang digunakan saat pengukuran yang pertama ada waterpass, ada kaki statif, ada rambu ukur, ada patok, palu, meteran roll, meter tangan, nifo, helm, dan juga alat tulis. Cara mengoperasikan waterpass. Yang pertama, persiapkan alat dan lokasi. Siapkan alat waterpass, tripod, dan rambu ukur. Pilih lokasi datar dan aman untuk mendirikan tripod. 2. Pemasangan waterpass. Pasang tripod di titik yang strategis. Tinggi tripod harus nyaman untuk membidik. Pasang alat waterpass di atas tripod dan kencangkan skrup pengunci. Yang ketiga, penyetelan alat leveling. Gunakan skrup penyetel untuk meratakan alat. Putar skrup-skrup dasar sambil memperhatikan libela atau gelembung air. Pastikan gelembung berada di tengah lingkaran menandakan alat dalam posisi horizontal. Pengamatan dan pembacaan. Letakkan rambu tegak di titik pertama. Bidik rambu menggunakan teropong pada waterpass. Fokuskan teropong hingga angka di rambu terlihat jelas. Catat benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Lakukan hal yang sama di titik kedua. Sekian tutorial mengoperasikan waterpass dari saya. Langkah selanjutnya, kita melakukan perhitungan di Excel. Data yang didapat dari pengukuran dimasukkan. Lalu, yang pertama, kita menghitung beda tinggi. Untuk menghitung beda tinggi ada dua cara. Cara yang pertama, tinggi alat dikurang dengan benang tengah. Lalu di bawahnya, tinggi alat dikurang dengan benang tengah yang di bawah. Lalu tinggi alatnya dikunci. Lalu kita bisa membloknya ke bawah. Untuk cara yang kedua, yang pertama, tinggi alat dikurang dengan benang tengah yang pertama. Untuk yang di bawahnya, benang tengah yang di atas dikurang dengan benang tengah yang di bawah. Lalu, kita bisa membloknya ke bawah. Selanjutnya, kita menghitung tinggi titik. Untuk menghitung tinggi titik ada dua cara. Untuk baris pertama, cara 1 dan cara 2 didapat dari tinggi elevasi yang sudah dikonversikan dengan cara dikali dengan 1000. Untuk cara pertama, didapat dari tinggi titik tambah dengan beda tinggi yang pertama. Lalu, tinggi titiknya dikunci. Lalu kita bisa membloknya ke bawah. Selanjutnya, kita menghitung tinggi titik cara yang kedua. Untuk cara yang kedua, tinggi titik cara kedua ditambah dengan beda tinggi cara yang kedua. Lalu kita bisa langsung saja membloknya ke bawah.
Selanjutnya, kita menghitung koordinatnya. Untuk membuat koordinatnya, terlebih dahulu kita buat grid-grid yang sesuai dengan sketsa gambar. X adalah arah horizontal dan Y adalah arah vertikal. Untuk tiap grid-gridnya berlaku 5 meter. Untuk X dan Y didapat dari grid-grid yang dibuat sesuai dengan keterangan sketsa gambar. Lalu Z didapat dari tinggi titik dibagi dengan 1000. Lalu kita bisa saja membloknya ke bawah. Baik, sekian langkah perhitungan waterpass di Excel. Semoga bermanfaat. Langkah terakhir, kita memplotting data dari Excel ke sendiri. Pertama, kita copy data yang sudah dihitung dari Excel. Kita copy, lalu kita buat new text loop. Jika terdapat angka yang masih memiliki koma, maka kita rubah ketik dengan cara Ctrl H, lalu kita bisa membuat. Lalu di save. Selanjutnya kita masuk ke Civil 3D. Klik menu insert, lalu pilih point fill, klik tanda tambah, pilih new text dokumen yang sudah kita buat tadi, lalu pilih PENZD, lalu klik OK. Untuk memunculkan data-datanya, masukkan rumus ZE. Dan untuk memunculkan detail-detailnya, kita Ctrl A, lalu pilih point group properties, pilih point label style, rubah none menjadi description only, lalu klik. Selanjutnya kita bisa mengubah skalanya. Selanjutnya kita klik menu home, lalu pilih surface, klik create surface, kita klik style, lalu pilih kontur 1 meter dan 5 meter, lalu klik di sebelahnya, klik kontur interval, klik minor interval, lalu rubah ke 0,200. Lalu pilih kontur smoothing, rubah false menjadi true, lalu kita bisa mengatur kontur smoothingnya, lalu klik OK. Lalu kita pilih menu modify, klik surface, klik add data, lalu pilih point groups, klik all points, lalu OK. Selanjutnya, kita pilih Add Labels, lalu pilih Contour Mode. Selanjutnya, kita konversikan gambar ini ke PDF, klik kanan di Layout, pilih From Template, klik Mapbook Templates, pilih Macbook Template ISO A3, lalu Open, klik OK. Pilih ISO A3, lalu masukkan rumus viewport. Selanjutnya, kita masukkan rumus plot untuk memplotkan gambarnya ke PDF. Pilih DWG PDF, lalu klik OK. Pilih tempat di mana kita mau menyimpan gambarnya.
Jika sudah membuat gambarnya ke PDF, maka kita buka ke dokumen tempat di mana kita menyimpan dokumen. Sekian tutorial memplotkan gambar dari Excel ke Civil 3D hingga membuatnya menjadi PDF. Sekian dan terima kasih.